Sekarang kita akan melanjutkan penjelasan bagian C, ada 5 soal. Soal nomor 1, mengapa ketika berada di udara yang sangat dingin, tubuh akan menggigil? Penjelasannya adalah apabila udara di lingkungan suhunya lebih rendah dari suhu tubuh dan pembentukan panas tubuh tidak cukup untuk mempertahankan suhu tubuh, akan terjadi metabolisme lebih lanjut untuk mengerutkan otot-otot lurik. Akibatnya tubuh akan menggigil. Gerakan otot lurik saat menggigil membutuhkan energi yang besar. Respon menggigil akan menghasilkan produksi panas 4-5 kali lipat dibandingkan kondisi normal. Panas ini akan membantu menyeimbangkan suhu tubuh sehingga menggigil akan berhenti. Soal nomor 2. Mengapa kota yang memiliki bangunan tinggi dari beton terasa lebih hangat pada malam hari dibandingkan dengan daerah pinggiran kota yang masih jarang bangunan? Bagaimana arah angin di kota pada malam hari? Penjelasannya adalah beton memiliki kalor jenis yang lebih tinggi daripada tanah. Beton akan lambat menerima panas tetapi juga lambat dalam melepaskan kalor. Keadaan ini menyebabkan kota terasa hangat pada malam hari. Pada malam hari, angin akan bertiup dari pinggiran kota menuju kota. Kondisi udara kota yang lebih hangat membuat udara naik dan digantikan dengan udara yang lebih dingin dari pinggiran kota. Soal nomor 3. Mirna membuat kopi panas untuk ayahnya. Ia mencampurkan air mendidih, kopi dan gula. Setelah semuanya tercampur, ayah ingin segera meminumnya. Akan tetapi, kopi tersebut masih terasa panas. Selanjutnya, ayah mengambil handuk basah dan meletakkannya di sekeliling gelas. Tujuannya supaya kopi cepat dingin dan tetap menikmati kopi. Tepatkah tindakan yang dilakukan ayah? Penjelasannya adalah terdapat beberapa pilihan yang dapat dilakukan ayah untuk mendinginkan kopi. Yang pertama, segelas teh panas dibiarkan sehingga terkena pengaruh udara dan menjadi dingin. Proses pendinginan ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Kedua, segelas kopi panas dicampurkan dengan air dingin. Langkah ini dapat mengubah nikmatnya kopi. Yang ketiga, meletakkan handuk basah di sekeliling gelas. Pengaruhnya dapat mendinginkan kopi tanpa merusak kopi. Jadi, tindakan yang dilakukan ayah sudah tepat. Untuk soal nomor 4, kita akan menghitung. Silakan diperhatikan sejenak soalnya. Nah, kita akan menghitungnya. Kita tuliskan dulu yang diketahui dari soal. Yang diketahui dari soal adalah massa. Di sana saya tuliskan massa 1 dan massa 2. Nah, massa 1 ini belum diketahui masanya berapa. Jadi di sini saya misalkan saja dengan X. Atau saya misalkan saja karena ini massa, saya misalkan dengan M. Misalkan M gram. Kemudian massa yang kedua. Nah, di sana hanya dinyatakan campuran. Berarti yang kedua, karena hasil massa campurannya itu adalah 250, maka massa yang kedua ini saya tuliskan berarti sama dengan 250 dikurangi M. Kemudian ada air mendidih, di sini saya tuliskan dengan M3. Ini massanya adalah 300 gram. Kemudian perubahan suhu ini nanti delta T1 sama dengan delta T2 karena tadi merupakan gabungan atau campuran. Berarti ini sama dengan
40 dikurangi 0, maka hasilnya adalah 40 derajat. Kemudian delta T3 yang air mendidih tadi, delta T3 nya berarti nanti sama dengan, karena mendidih berarti suhunya 100 dikurangi T nya 40 berarti sama dengan 60. Kemudian color jenis airnya ini sama dengan 1. Kemudian color leburnya S 79. Kemudian yang diketahui lagi C, L sudah kita tuliskan. Nah, yang ditanyakan adalah kita nanti akan mencari massa air mula-mula atau M ini tadi. Nah, kita mau mencari nilai dari M1 atau M-nya ini. Nah, perlu diketahui tadi ada gabungan air dengan es, kemudian mau dikasih atau dituangkan di situ, ditambahkan lagi dengan air mendidih. Berarti nanti ada 3 hal yang akan melepaskan kalor, yang akan menyerap kalor, yaitu ada Q1, kemudian ada Q2 dan Q3. Nah, kemudian yang melepaskan kalor nanti ada Q4. Jadi bisa digambarkan prosesnya seperti ini. Misalkan ini ada suhu, ini adalah keseimbangan campurannya. Nah, di sini ini ada es, ada air, kemudian di sini ada es. Nah, airnya ini saya misalkan membawa kalor sejumlah Q1, menyerap sejumlah Q1 kalor. Sedangkan esnya ini nanti akan menyerap Q2 dan Q3. Nah, kalau airnya ini menyerap Q1, ini sejumlah Mc delta T. Kemudian Q2-nya ini juga menyerap sejumlah Mc delta T. Nah, Q3 ini menyerap sejumlah perubahan wujud atau Ml. Nah, sedangkan di sini nanti air mendidih yang mau dimasukkan, ini saya lambangkan dengan Q4. Q4 nanti yang dia lepaskan setara dengan Mc delta T. Jadi ilustrasinya seperti ini. Jadi ada 1, 2, 3 yang akan menyerap kalor yang dilepaskan oleh Q4. Jadi di sini saya tuliskan Q serap sama dengan Q lepas. Yang menyerap tadi adalah Q1, Q2 dan Q3, sedangkan yang melepas adalah Q4. Q1 ini adalah air, berarti M1 kali C kali delta T1. Q2 sama juga di sini nanti berarti ada M2, kemudian ada C, ada delta T2, kemudian lagi di sini ada Q3-nya ini adalah meleburnya ini, berarti M kali L sama dengan Q4 ini tadi yang melepaskan, berarti M masanya M3 dikalikan C dikalikan delta T3. Jika sudah, kita masukkan angkanya. M1 nya tadi sama dengan M, C nya ini 1, delta T1 nya 40, M2 nya tadi 250 min M, kali C nya 1, delta T2 nya 40, ditambah M di sini tadi ini M-nya, berarti ini sama dengan M2 ya, berarti ini 250 dikurangi M dikalikan 79 sama dengan Q lepasnya M3 nya 300
kali 1 kali delta T3 nya 60. Jika sudah, kita hitung, berarti ini 40M ditambah 40 kali 250 min M ditambah 79 kali 250 min M, ini sama dengan 18.000. Nah, kita kalikan dulu. 40 kali 250, 25 kali 4 ini 100, tambah nolnya 2, min 40 kali M, min 40M ditambah 79 kali 250 itu sama dengan 9750 dikurangi 79 kali M sama dengan 18.000. Jika sudah, yang punya M kita jadikan 1, 40M dikurangi 40M ini habis, kemudian tinggal min 79M sama dengan 18.000, ini pindah ke sini min 10.000 min 19.750. Nah, kita hitung dulu. 18.000 dikurangi 10.000 ini berarti sama dengan 8.000 dikurangi 19.750, ini sama dengan min 11.750, ini min 79M. Nah, berarti M nya sama dengan min 11.750 dibagi min 79. Saya geser dulu. Sehingga hasilnya ini nanti kalau dibagi hasilnya akan jadi 148,73 gram. Jadi massa air mula-mula atau M nya sama dengan 148,73 gram. Bisa kalian lihat dulu pembahasannya. Saya tampilkan dari atas ini. Kita lanjutkan ke soal nomor 5. Soalnya bisa kalian baca langsung. Di sini saya tuliskan yang diketahui dari soal. Yang diketahui adalah A gram air. Nah, di sini saya tuliskan M1. Ini belum diketahui, hanya dituliskan A gram. Kemudian M2-nya ini sama dengan B gram. Kemudian suhu awal T1 ini sama dengan 30 derajat Celcius. Kemudian suhu S-nya saya tuliskan T2 ini sama dengan min 5 derajat Celcius. Kemudian mengalami keseimbangan pada suhu akhir 0 derajat atau T. Kemudian kalor jenisnya S ini adalah setengah kalori. Kemudian C-nya air ini adalah 1. Kemudian kalor lebur ini sama dengan yang ditanyakan adalah perbandingan massa air dengan massa S atau A banding B. Nah, seperti soal sebelumnya, ini tentang campur mencampur. Kita pakai asas black. Di sini saya tuliskan di samping sini saja jawabannya.
Q lepas sama dengan Q terima. Jadi ini tadi ada es yang dimasukkan ke dalam air. Nah, tentunya nanti ada yang melepaskan, kemudian ada yang menyerap. Di sini nanti yang suhunya lebih rendah ini adalah es, yang suhunya lebih tinggi ini adalah air. Maka nanti ini yang melepaskan tentunya adalah air. Nah, di sini saya tuliskan nanti yang melepaskan ini adalah Q-nya air. Air tadi yang ada lambangnya A. Maka di sini sama dengan M1 kali C-nya air kali delta T. Di sini yang menerima nanti berarti M2S. Kemudian dikalikan dengan C-nya S, ini tadi C-nya air, kemudian dikalikan dengan delta T2, ini T1 ditambahkan dengan M kali L. Karena tadi terjadi keseimbangan pada suhu 0 derajat. M1-nya tadi A, kemudian C air itu 1, delta T1 ini berarti sama dengan 30 dikurangi 0, M2-nya B, CS itu setengah, delta T2 ini berarti 0 dikurangi min 5, ditambah B kali L-nya tadi sama dengan 80. Ini berarti A kali 30 sama dengan B kali setengah kali 5 ditambah 80B. Maka 30A sama dengan setengah kali 5, 2 setengah B ditambah 80B. 30A berarti sama dengan 82,5B. Maka A per B, ini kita pindah ke sini, ini kita silangkan ke sini, 82,5 dibagi 30. Ini kita sederhanakan, 82,5 dibagi 30. Ini kita bagi 2,5 semuanya. 82,5 dibagi 2,5, ini hasilnya adalah 33. Kemudian 30-nya dibagi 2,5, hasilnya adalah 12. Nah, ini sudah tidak bisa kita sederhanakan lagi, sehingga perbandingan A banding B ini sama dengan 33 banding 12. Demikian tadi pembahasan kita untuk bagian B dan C. Untuk bagian A bisa kalian lihat pada video sebelumnya. Semoga bermanfaat dan tunggu pembahasan soal yang lainnya di video Asmagama selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.